Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifal Fadilah dari Universitas Nahdlatul Ulama, yang di sini akan menjelaskan pembuatan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM 9.2. Bahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fase pembuatannya, yang nomor tiga adalah kesimpulan. 1. Definisi. Apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise memiliki dua kata, yaitu arsitektur dan enterprise, yang berarti definisi dan representasi high level view dari bisnis proses enterprise, sistem teknologi informasi, dan apa hubungan keduanya dalam penyebarannya dalam unit kerja. Arsitektur enterprise atau dikenal sebagai AE bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan IT dan bermanfaat untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, mempercepat waktu peluncuran produk enterprise ke pasar, dan menjadi standarisasi teknologi untuk prediksi risiko dari SE. Yaitu ada macam-macam metode yang bisa digunakan untuk arsitektur enterprise. Beberapa framework bisa digunakan seperti Zachman Framework, Gather, dan The Open Group Architecture Framework, yaitu TOGAF yang saya akan bahas hari ini. Framework yang dikeluarkan oleh The Open Group Architecture Framework, TOGAF, untuk pembuatan arsitektur enterprise yang saat ini memiliki versi terbaru, yaitu versi 9.2. Fase pembuatan arsitektur enterprise TOGAF bisa dijelaskan di arsitektur development method yang biasanya disebut TOGAF ADM. 2. Fase pembuatan arsitektur enterprise. Bagaimana cara membuat sebuah arsitektur enterprise? Bisa dilihat di gambar tersebut. Ini adalah gambar TOGAF ADM 9.2. Yang atas sendiri ada fase preliminary sampai fase H, arsitektur change management, yang tiap-tiap fasenya ada requirement management. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Studi kasus yang akan saya gunakan adalah Amana Collection, yaitu sebuah toko atau butik yang berlokasi di Jalan Wisma Rini nomor 9 Pringsewu, Lampung. Toko yang menjual pakaian, busana, batik, dan aksesoris seperti tas, kalung, dompet, dan sebagainya. Fase yang pertama adalah fase preliminary. Fase ini bertujuan untuk mempersiapkan atau inisiasi aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat arsitektur capability, termasuk mendefinisikan arsitektur prinsipal. Yang konten-kontennya sebagai berikut: ada organisasi model for enterprise arsitektur, ada arsitektur prinsipal, arsitektur repository, dan request for arsitektur work. Dokumen yang pertama adalah organizational model for enterprise arsitektur, yang di sini mendeskripsikan dari peran dan tanggung jawab unit kerja dalam enterprise dan definisi batas yang jelas antara arsitektur enterprise dan governance, yang meliputi skop organisasi, maturity assessment, peran dan tanggung jawab setiap tim, constraint pengerjaan arsitektur, dan kebutuhan budget, governance, dan support strategi. Dan inilah contoh struktur organisasi dari Amana Collection, yang bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab untuk setiap timnya. Konten selanjutnya adalah business principle, goals, and drivers.
yang mendeskripsikan kebutuhan dan cara enterprise tersebut bekerja. Dan biasanya konten dan struktur konteks bisnis setiap unit kerja biasanya berbeda-beda. Dan di Amanah Collection ini misinya sebagai berikut, yang intinya menjual produk yang berkualitas dan menggunakan bahan baku 100% dalam negeri yang mengikuti tren pada zaman sekarang. Dokumen selanjutnya adalah arsitektur prinsipal yang mendeskripsikan aturan yang diterapkan pada organisasi agar organisasi tersebut bisa mencapai misinya, yang meliputi bisnis prinsipal, data prinsipal, aplikasi, dan teknologi yang digunakan. Dokumen selanjutnya adalah arsitektur repository yang mendeskripsikan mengenai bagaimana mengatur delivery proyek, menggunakan aset yang dapat dipakai kembali, dan bagaimana mempublikasikan output kepada stakeholder. Maka dari itu konten-kontennya sebagai berikut. Ada arsitektur landscape, solution landscape, deskripsi arsitektur yang pernah dikerjakan sebelumnya, dan reference library. Dokumen selanjutnya adalah request for architecture work. Dokumen yang dikirimkan dari sponsor kepada arsitek agar pekerjaan arsitektur hendaknya dimulai. Makanya konten-kontennya meliputi sponsor, strategi plan, perubahan lingkungan dalam bisnis, batas waktu, finansial bisnis secara eksternal, dan pendeskripsian sistem bisnis saat ini dan teknologi saat ini. Selanjutnya adalah fase A, yaitu arsitektur vision. Fase arsitektur vision di sini mendefinisikan bagaimana visi dari arsitektur tersebut dan perkembangan arsitekturnya nanti mau ngapain. Dan di sini ada beberapa dokumen, yaitu communication plan, capability assessment, yang ketiga statement of architecture work, dan yang keempat adalah arsitektur vision. Yang pertama adalah communication plan yang mendeskripsikan proses komunikasi yang sudah direncanakan oleh perusahaan untuk menghadapi stakeholders, dan makanya kontennya berisi mengidentifikasinya bagaimana, mendeskripsikan mekanismenya gimana, terus pembuatan communication timetable, semuanya itu dicatat kapan dan di mananya, dan itu semua harus terarah komunikasinya. Nah, contoh pengisian dokumen di TOGAF itu seperti ini. Ada event dan ada channel yang akan digunakan dan bagaimana format yang akan dipakai. Selanjutnya adalah capability assessment, yaitu berupa deskripsi penilaian yang dari sisi bisnis, IT, dan arsitektur maturity. Dan untuk menilai target-targetnya biasanya menggunakan business transformation readiness assessment. Jadi kalau misalnya mereka yang ingin menilai capability, mereka akan belajar teknologi informasi. Dan sebagai berikut adalah contohnya dari capability assessment, yaitu pada saat ini manage security-nya Amanah Collection masih repeatable dan berusaha untuk mencapai target, yaitu manage. Yang kedua adalah manage IT change yang dimiliki oleh Amanah Collection yang masih bernilai inisial dan ingin mencapai target ke nilai 4, manage. Yang selanjutnya adalah statement of architecture work yang mendeskripsikan pendekatan dan batas yang digunakan dalam pengembangan target arsitektur. Dan konten-kontennya adalah judul, permintaan proyek arsitektur dan latar belakangnya, dan pendeskripsian proyek arsitektur, gambaran secara umum dari visi arsitektur, peran tanggung jawab, arsitektur project plan dan jadwalnya, dan sampai ke persetujuannya. Di statement of architecture work ini
biasanya apa yang digunakan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Dan di Amanah Collection ini menggunakan POS, website, inventaris, e-money, endorsement, dan pembuatan produk-produk lainnya. Selanjutnya adalah arsitektur vision yang mendeskripsikan dari peran dan tanggung jawab unit kerja dalam enterprise dan definisi batas yang jelas antara arsitektur enterprise dan governance. Dan kontennya berisi pendeskripsian masalah termasuk stakeholder concern, isu yang perlu diperhatikan, tujuan dari statement of architecture work, penjelasan secara umum, dan method requirement terhadap proses bisnisnya. Sebagai contoh business vision diagram yaitu sebagai berikut: kondisi perusahaan sekarang dan tujuan target yang akan dicapai oleh perusahaan Amanah Collection. Selanjutnya adalah environment process model yang bisa dilihat di gambar tersebut, yaitu shapes yang menunjukkan proses yang dilalui Amanah Collection. Adanya resulting architecture model seperti yang ada di gambar, dan ada juga arsitektur supporting proses, yaitu proses-proses yang mensupport arsitektur Amanah Collection. Fase A sudah selesai, yaitu menuju ke fase B, business arsitektur. Fase business arsitektur mendeskripsikan arsitektur bisnis yang digunakan perusahaan yang mendukung visi arsitektur. Dan di sini juga untuk menjelaskan secara detail deskripsi arsitektur yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kontennya berisi arsitektur definition, arsitektur requirement specification, arsitektur roadmap. Dan inilah gambar dari seluruh rancangan arsitektur model yang berhubungan dengan bisnis arsitektur di fase B. Selanjutnya adalah dokumen arsitektur definition yang menjelaskan kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak-artefak bisnis yang dibuat selama proyek arsitektur berjalan, yang kontennya berisi scope, goals, objektif, arsitektur prinsipal, baseline, bisnis arsitektur dari segi konseptual, logikal, dan fisikal. Sama juga dengan target bisnisnya yang dijelaskan dari segi konseptual, logikal, dan fisikal. Sama dengan namanya, konseptual, yaitu secara konsep-konsep baseline-nya bagaimana, dan target secara konsepnya bagaimana. Dan secara logikal adalah bagaimana untuk logika kita untuk menjalankan baseline dan target bisnis yang akan dicapai. Untuk fisikal adalah tindakan untuk mencapai baseline dari target bisnis yang akan dicapai. Selanjutnya adalah arsitektur requirement specification, yaitu penjelasan kuantitatif mengenai solusi target arsitektur dan bagaimana kebutuhan target arsitektur dan kriteria kesuksesan dari pemenuhan kebutuhan arsitektur. Dan di sini penekanannya secara kuantitatif. Dan selanjutnya adalah fase C, fase information system arsitektur, yang mendeskripsikan arsitektur informasi yang terdiri dari data dan aplikasi. Yang ditekankan di sini adalah penggunaan data dan aplikasi. Dan konten-kontennya sama seperti yang tadi. Ada definition, requirement, specification, dan roadmap. Arsitektur definition di sini menjelaskan
kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak-artefak data dan aplikasi yang dibuat selama proyek arsitektur berjalan, yaitu baseline business arsitektur yang bersifat konseptual, logikal, dan fisikal untuk mencapai target bisnis arsitektur yang juga konseptual, logikal, dan fisikal. Berikut adalah gambar pengaplikasian dan data teknologi arsitektur di Amanah Collection. Selanjutnya adalah fase D, teknologi arsitektur, yaitu pendeskripsian arsitektur teknologi yang digunakan perusahaan untuk mendukung visi arsitektur dan penjelasan kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak teknologi yang dibuat selama proyek arsitektur jalan. Bedanya di sini menggunakan gap analisis dan impact assessment. Bisa dilihat gambar di atas merupakan gap analisis dan impact assessment di Amanah Collection. Selanjutnya adalah estimasi pengeluaran dari Amanah Collection yang totalnya 126 juta sekian. Dan di TOGAF ini tidak lupa juga untuk memperhatikan resikonya. Yang pertama adalah kekurangan biaya yang diakibatkan naiknya harga jual yang ditetapkan pada saat awal proyek. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya adalah fase E sampai H. Dan sebenarnya studi kasus saya hanya membutuhkan fase awal sampai fase D saja. Dan untuk fase E bisa digunakan untuk penentuan prioritas solusi dan melakukan perencanaan implementasi awal. Untuk fase F ini, migration planning, yaitu mendeskripsikan bagaimana cara berpindah dari baseline yang satu menuju target dengan finalisasi detail implementasi dan migration plan. Dan fase G adalah implementation governance yang mendeskripsikan bagaimana pengawasan dalam pengimplementasian arsitektur. Dan yang terakhir adalah fase H. Fase H yaitu arsitektur change management, yaitu prosedur yang melakukan perubahan ke arsitektur yang baru. Dan dari awal tadi ada penjelasan tentang requirement management, yaitu dari fase A sampai H itu terhubung dengan domain tersebut, yaitu requirement management, yang berguna untuk memproses mengelola seluruh kebutuhan arsitektur setiap fase pengembangan arsitektur. Dan slide selanjutnya adalah berisi kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dapat saya simpulkan adalah metode TOGAF ADM dapat digunakan dalam merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan informasi. Yang kedua adalah perancangan aplikasi penjualan pada toko Amanah Collection berjalan dengan baik dan semestinya. Yang ketiga adalah pembuatan arsitektur enterprise memberikan gambaran lebih jelas secara umum hubungan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan teknologi dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah tahapan pembuatan arsitektur enterprise pada TOGAF 9.2 bisa dijalankan secara iteratif. Dan yang terakhir adalah tahapan pembuatan arsitektur enterprise sangat membutuhkan komunikasi antara pembuat arsitektur. Dan mengingat arsitektur enterprise sangat kompleks meskipun hanya memberikan gambaran secara umum. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang sudah saya bagikan berguna untuk Anda semua. Dan apabila ada salah dalam membawakan materi atau tutur kata saya yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.